sebenarnya mau siapapun itu tergantung didikan aja sih sebenarnya. Mau anak pejabat, anak petani, saya juga anak petani, biasa aja kan. Mau siapapun itu, mau anak orang kaya, intinya adab itu lebih tinggi daripada itu. Ini saya berkomentar, saya sebagai pakar hukum pidana, ya. Artinya saya menyampaikan ini untuk edukasi publik kepada masyarakat dan juga pencerahan hukum. Yang pertama bahwa kasus kekerasan atau kasus penganiayaan sampai meninggal seseorang yang terjadi di Surabaya, ya, pelakunya adalah R. Itu saat ini menjadi viral karena cukup sadis penganiayaan sehingga si korban meninggal dunia. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polrestabes Surabaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah ditahan, ya. Dan saya lihat bahwa dalam proses hukum itu pasal yang disangkakan 351 ayat 3, artinya penganiayaan sampai menyebutkan si korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun. Tapi perlu saya sampaikan, itu bisa berkembang. Kalau polisi tahu bahwa motif pembunuhan itu adalah kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, artinya pasal 338 atau bisa aja dijerat dengan pasal 340 kalau memang itu pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan itu. Dan itu ancaman lumayan berat gitu. Kalau 338 15 tahun ancaman hukuman. Kalau 340 dengan perencanaan berarti pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Makanya kita lihat perkembangan. Emang sekarang polisi harus menggunakan pasal 351 ayat 3 karena memang asal muasal itu kan adanya penganiayaan, hubungan itu baik, ya, tidak ada perencanaan dan lain sebagainya. Tapi karena dengan adanya penganiayaan yang kalau menurut saya cukup sadis ini kan menimbulkan kecurigaan publik. Pelaku ini jangan-jangan ada masalah kejiwaan, ya, itu hanya kecurigaan aja. Tapi semua nanti kembali lagi kalau ada misalnya rekam medis ataupun tes kejiwaan di kedokteran, itu kewenangan daripada dokter menentukan seseorang itu apakah ada masalah kejiwaan tidak. Tapi dari sadisnya kasus pembunuhan itu yang kita tahu bahwa sekarang sudah muncul bahwa memang mereka dipengaruhi alkohol keduanya karena mereka dari salah satu klub di Surabaya. Kita berharap supaya proses hukumnya tetap berjalan, ya. Korban sekarang kan saya lihat di media juga bahwa sudah dimakamkan. Artinya keluarga korban tidak terima dengan kasus ini. Dan kasusnya sudah bergulir, artinya sudah viral, ya. Bahwa mereka dua belum ada ikatan suami istri, masih dalam tahapan, ya, informasinya bahwa tahapannya adalah masih dalam tahapan pacaran. Ya, kita sih berharap semoga kasus seperti ini jangan terjadi lagi, ya. Karena juga menimbulkan duka dalam, ya, terhadap keluarga dan juga menjadi kegaduhan lagi setelah si Dandi, ya, kalau tidak salah, ya. Ini muncul lagi anak pejabat yang melakukan tindakan pidana, apalagi sampai meninggal dunia. Kalau si Dandi kan sampai penganiayaan berat, ya, korban masih hidup karena memang rumah sakit atau perawatannya cukup canggih. Kalau ini sampai meninggal dunia. Itu makanya saya bilang kalau ada dugaan masalah kejiwaan itu bukan kita yang harus menentukan, itu harus dokter atau psikiater yang harus menentukan dan lihat dari rekam medisnya apakah ada masalah kejiwaan atau tidak. Kita tidak bisa menduga-duga, ini masalah hukum. Kita harus bicara fakta dan harus ada lembaga yang resmi. Tidak boleh kita yang menyampaikan itu, ya. Ini fenomenanya gaya hedon pejabat dan anak pejabat ini sehingga menjadi suatu kebiasaan dia, mungkin karena kemewahan dan lain hedonnya itu, sehingga mereka tidak terkontrol jiwanya gitu. Ini banyak sekali kasus yang muncul, ya kan? Penganiayaan berat, kasus pembunuhan, bahkan kasus-kasus kriminal yang lain yang dilakukan oleh anak-anak orang kaya, anak-anak orang pejabat. Nah, ini kan harusnya fenomena ini harus ditangkapi dengan serius itu loh. Jangan dibiarkan sehingga persoalan seperti ini akan muncul lagi dan muncul lagi gitu. Yang menjadi persoalan kan masyarakat. Ya kan, kegaduhan itu kan terjadi di masyarakat dan juga persoalan hukumnya akan menimbulkan rasa bertanya-tanya masyarakat. Kok kenapa terjadi lagi gitu. Karena apapun itu, yang korban ini kan warga masyarakat biasa, seorang wanita dari Jawa Barat kalau tidak salah, ya. Kita juga turut prihatin dan berduka cita keluarga korban. Dan pelakunya ini kan memang informasi yang kita dapat bahwa mereka itu sudah pacaran cukup lama.
Tetapi kejadian ini di luar dugaan. Ya. Orang yang sudah kenal, sudah sayang-sayangan dan lain sebagainya harus merenggang nyawa di tangan kekasihnya sendiri. Ini kan jadi viral kan karena itu. Ya. Tapi Bang, ada kabar. Iya, makanya saya bilang kalau fenomena baru ini ketika dia melakukan itu di luar kontrol, untung-untungnya masih miras. Jangan sampai ada dugaan penggunaan obat-obatan, ya kan? Ini kan masih miras, artinya polisi juga masih mendeteksi lagi apakah ada indikasi menggunakan dugaan ya, menggunakan obat-obatan atau tidak, dan apakah dia ada juga dugaan kelainan jiwa atau tidak. Gitu. Karena ini kan sadis banget itu, orang digilas, orang dilakukan begini kan dipukul dengan botol dan lain sebagainya. Padahal mungkin masalah sepele. Ini kan menurut kita dugaannya mungkin curiga, cemburu dan lain sebagainya. Kenapa harus berakibat sampai fatal seperti ini? Tapi kita lihat bahwa polisi juga sudah melakukan tindakan ya, penegakan hukum, artinya si pelaku saat ini sudah ditahan dan sudah jadikan tersangka. Artinya alat buktinya sudah cukup bahwa memang dia pelaku tunggal itu. Saya nggak tahu apakah dalam perjalanan ada yang membantu dalam proses pembunuhan itu atau penganiayaan sehingga orang meninggal atau tidak. Tapi kalau tidak memang pelaku tunggal. Ya, maksudnya kita jangan nggak bisa seret-seret orang lain kalau tidak ada terlibat dalam urusan itu. Sebenarnya mau siapapun itu tergantung didikan aja sih sebenarnya. Mau anak pejabat, anak petani, saya juga anak petani, biasa aja kan. Mau siapapun itu, mau anak orang kaya, intinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Dan orang harus dari kecil sudah diajarkan beretika, harus menghormati, menghargai orang lain, dan juga jangan suka main kekerasan. Keras itu seperti apa? Kalau laki berkelahi itu wajar aja, tapi kalau sudah sampai tindakan seperti ini, berarti kan polisi pasti mencari motifnya dong. Motifnya apa sampai harus merenggang nyawa? Gitu. Makanya pasal yang disangka masih 351 ayat 3. Bisa saja berubah pasalnya kalau ketemu motifnya. Gitu.